Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Alifaza Anugrah NPM 006, Irfantri Yulianto NPM 027, Vanila Lita Indanovita Sri Wulandari NPM 028, dan Lailatul Mafruha NPM 031. Kelompok kami akan membahas mengenai reformasi desentralisasi fiskal. Yang pertama saya akan membahaskan tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Dalam UU nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 25 tahun 99 tentang perimbangan keuangan pusat daerah digunakan untuk memuat dua misi politik utama, yaitu yang pertama, untuk memuaskan semua daerah dengan memberikan ruang partisipasi politik yang tinggi di tingkat daerah yang diwujudkan dengan desentralisasi politik dari pusat daerah dan memberikan kesempatan dan kepuasan politik kepada masyarakat daerah untuk menikmati simbol-simbol utama demokrasi lokal. Nah, yang kedua, untuk memuaskan daerah yang kaya sumber daya alam yang memberontak dengan memberikan akses yang lebih besar untuk menikmati sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing. Berpijak pada tiga asas desentralisasi, yaitu dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan, pengaturan hubungan keuangan pusat daerah didasarkan oleh 4 prinsip, yaitu yang pertama, urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN. Yang kedua, urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD. Yang ketiga, urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan. Dan yang terakhir, sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan. Selanjutnya, konteks perundang-undangan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap negara dalam mengatur sektor publik yang dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan kebijakan, dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara satu negara dengan negara lainnya. 5 isu sentral yang sering menjadi perdebatan dalam desentralisasi fiskal adalah alokasi dari masing-masing fungsi fiskal, efektivitas penugasan penerimaan, instrumen perpajakan yang tepat, peranan dana transfer pemerintah, dan pengalihan tanggung jawab dari pusat ke daerah. Dilihat dari perspektif konteks, UU nomor 32 tahun 2004 mengacu pada amanat UUD 45, yaitu pada bab 4 pasal 18A terkait dengan pemerintahan daerah, yang di pasal ini mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Bentuk perimbangan keuangan pusat dan daerah menggunakan metode dan impres dan subsidi daerah otonom. Ada yang bersifat block grant dan specific grant. Kebaikan metode ini yaitu hampir semua urusan dapat tercover, tetapi keburukan pada masa itu adalah intensitas komunikasi antara pejabat pusat dan daerah terlampaui tinggi, sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu, dengan digunakannya formula, diharapkan tidak ada lagi daerah yang berkunjung ke pusat. Yang selanjutnya, saya Irfantri Yulianto NPM 026 yang akan menjelaskan prinsip desentralisasi fiskal. Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, prinsip desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi fiskal harus tetap memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah. Dan yang ketiga, perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan yang menyelenggarakan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tertulis bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 155 yang mengatur mengenai keuangan daerah, hubungan antara pembagian wewenang dan desentralisasi fiskal sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas bebas anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN. Dan yang ketiga, administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terpisah, dan administrasi pendanaan penyelenggara urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Selanjutnya adalah arah kebijakan fiskal. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara legal format masing-masing telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Sejalan dengan arah tujuan kebijakan alokasi transfer ke daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan kesinambungan fiskal nasional, selama kurun waktu 2008-2013, alokasi dana transfer ke daerah terus mengalami peningkatan. Dana transfer ke daerah berbagi menjadi dua komposisi, yaitu dana perimbangan dan dana otonomi khusus atau otsus, dan dana penyesuaian. Adapun klasifikasi dana perimbangan sesuai dengan perundang-undangan desentralisasi daerah yang terdiri dari dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK. Sedangkan klasifikasi untuk dana otsus dan perimbangan adalah dana otsus terdiri dari dana otsus Papua, dana otsus Papua Barat, dana otsus Aceh, dana infrastruktur otsus Papua, dan dana infrastruktur otsus Papua Barat. Untuk dana penyesuaian komposisinya adalah tambahan penghasilan guru, tunjangan profesi guru, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan dana insentif daerah atau DID. Selanjutnya, transfer ke daerah memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah. Yang kedua, mendukung prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang keempat, meningkatkan penerimaan daerah. Dan yang kelima, memperluas pembangunan. Selanjutnya, di sini saya Fani Lelita Indana Vita Sri Wulandari, NPM 028 akan menjelaskan mengenai dana perimbangan. Dana perimbangan itu sendiri merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 pasal 6 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 10, dana perimbangan terdiri dari 3. Yang pertama yaitu terdiri dari dana bagi hasil. Kemudian yang kedua ada dana alokasi umum, dan yang ketiga yaitu dana alokasi khusus. Kemudian untuk bagian yang pertama mengenai dana bagi hasil. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil adalah alokasi dari dana APBN untuk daerah otonom yang ditentukan berdasarkan presentasi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana bagi hasil berfungsi agar tidak terjadi ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan memberikan perhatian terhadap daerah penghasil. Penerimaan negara yang dibagi hasilkan terdiri dari 2 jenis. Untuk yang pertama yaitu penerimaan pajak.
Penerimaan pajak ini terdiri dari diantaranya ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan ada PPh orang pribadi. Kemudian yang kedua ada penerimaan bukan pajak sumber daya alam yang mencakup yang pertama pada sektor kehutanan, yang kedua pada sektor pertambangan umum, yang ketiga ada sektor minyak bumi dan gas, yang keempat ada sektor pertambangan, dan yang kelima yaitu ada sektor perikanan. Kemudian untuk yang kedua ini mengenai dana alokasi umum. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005, dana alokasi umum adalah pendapatan transfer pemerintah daerah dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan black grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan keterbelakangan harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Tujuan penting alokasi dana alokasi umum adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia. Jadi, dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan pada konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Kemudian dapat diartikan juga instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, di mana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. Kemudian untuk yang terakhir dapat didefinisikan sebagai equalization grant, yaitu yang berfungsi untuk menetralisir ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam yang diperoleh daerah. Yang selanjutnya saya Lailatul Mafruha NPM 031 yang akan menjelaskan mengenai dana perimbangan yang terbagi menjadi 3. Yang ketiga yaitu dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Lalu kegiatan dana alokasi khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 meliputi yang pertama, dana alokasi khusus digunakan untuk membiayai investasi, pengadaan dan atau peningkatan serta perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Yang kedua, dalam keadaan tertentu, dana alokasi khusus dapat membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan subbab mengenai pinjaman daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 menerangkan bahwa pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Jenis pinjaman daerah terdapat 3. Yang pertama yaitu pinjaman jangka pendek, yang kedua pinjaman jangka menengah, dan yang terakhir pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 tahun anggaran. Yang kedua, pinjaman jangka menengah. Pinjaman jangka menengah adalah pinjaman daerah dalam waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Yang selanjutnya, pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 tahun anggaran. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.